Bab 63. Kon Asteris MNYA bocor. Obrolan hangat masih berlangsung antara Basten dan Altar. Obrolan yang awalnya sangat menggembirakan hati Basten. Namun hal itu sekejap lenyap saat melihat sahabatnya yang masih terlihat kurang bersemangat itu. Maksud kamu Tar, beda gimana? Wajah Basten semakin penasaran setelah mendengarkan perkataan Altar. Ceritanya begini Basten, Altar mulai menceritakan awal mengapa dia tahu kalau pacarnya hamil. Beberapa hari yang lalu, hari ulang tahun pacarnya Altar. Dan di hari bahagia itu Altar telah merencanakan untuk memberikan surprise kepada pacarnya. Dia telah membeli dan memberikan sebuah cincin emas kepada pacarnya. Di hari itu Altar sengaja mengajak pacarnya untuk makan siang di rumah yang telah ia kontrak. Setelah beberapa menit mereka telah usai makan siang, pacarnya minta izin untuk ke kamar mandi. Sayang, kamu tidak kenapa-napa kan? Tanya Altar saat mendengarkan beberapa muntahan yang dikeluarkan oleh pacarnya di dalam kamar mandi. Pacarnya tidak menjawab apa-apa. Dia hanya terlihat lemas. Kemudian Altar langsung membawa pacarnya ke kamar untuk istirahat. Sayang, kita ke rumah sakit yuk. Ajak Altar dengan wajah yang terlihat khawatir melihat pacarnya yang begitu lemas setelah muntah dari kamar mandi. Endang, nama pacarnya Altar, masih tidak menjawab apa-apa. Dia hanya terlihat lemas dan khawatir saat diajak Altar untuk ke rumah sakit, dan saat itu Altar langsung sibuk mencari kunci kendaraannya untuk membawa pacarnya ke rumah sakit. Jangan. Akhirnya Endang mengeluarkan suaranya dengan lemas. Tapi wajah kamu udah sangat pucat gini loh. Masa gak boleh ke rumah sakit? Lihat tuh wajah cantiknya jadi pudar gitu. Ucap Altar berusaha menyemangati Endang. Endang hanya terlihat semakin sedih. Dan kali ini ia mulai meneteskan air matanya yang dari tadi sudah tergenang di dalam matanya. Aku bercanda sayang. Kamu tetap cantik kok, hanya saja kalau pucat begini dan lemas, gak enak aja dilihat. Kita ke rumah sakit ya, masa di hari bahagiamu, di hari ulang tahunmu, kamu sakit, kan gak seru. Ucap Altar penuh godaan demi menyemangati pacarnya. Endang lebih banyak memilih diam dan hanya ditemani dengan tangisannya. Berbagai cara dilakukan Altar untuk menyemangati pacarnya, sampai membuat teh manis untuk Endang supaya cepat semangat dan sehat. Minum dulu tehnya sayang, biar cepat sehat. Ucap Altar sambil memberikan gelas teh kepada Endang, pelan-pelan. Beberapa detik kemudian, Endang bicara setelah ia minum teh yang dibuat Altar. Maafin aku ya. Ucap Endang di sela-sela tangisannya. Maksud kamu apa? Kamu jangan banyak ngoceh dulu, kita ke rumah sakit ya, atau aku panggilkan dokter. Ucap Altar semakin khawatir dengan kondisi pacarnya. Endang hanya diam, seolah-olah tidak senang dengan ajakan Altar untuk ke rumah sakit. Maafin aku ya Tar. Lagi-lagi perkataan maaf keluar dari bibir Endang. Maaf kenapa dulu, kurasa kamu kan gak ada salah sama aku. Perkataan Altar terdengar santai namun penasaran dengan ucapan pacarnya. Aku hamil. Perkataan Endang terdengar pelan seperti yang berbisik. Hamil. Dengan wajah terkejut. Tapi kok bisa? Biasanya kalau kita berdrama di hotel, aku kan pakai kon Asterisem. Dan setiap kita melakukannya aku gak pernah ganti-ganti merek kon Asterisem yang kupakai. Jangan-jangan kon Asterisemnya ada bocor halusnya mungkin. Ucap Basten dengan wajah yang kurang percaya dengan perkataan pacarnya.
Maafin aku, bayi ini, ucap Endang dengan nada yang terdengar memohon. Udah, kamu gak usah minta maaf. Kalau kamu belum siap untuk punya bayi. Tidak apa-apa, itu bukan salah kamu. Itu salah perusahaan yang telah membocorkan kon asterism yang kita beli selama ini. Sahut Altar sambil membelai rambut Endang. Endang menggelengkan kepalanya, dan berucap kata-kata yang sama sebelumnya. Maafin aku ya. Bayi ini bukan anak kamu. Perkataan Endang langsung diiringi dengan air mata penyesalannya yang begitu keras. Mendengarkan perkataan dari orang yang sangat dicintai, Altar yang tadinya gelisah, khawatir, dan takut akan kesehatan pacarnya, dunianya langsung berubah menjadi gelap dan runtuh. Kamu jangan bercanda, ini gak lucu. Altar tertawa getir, seraya tidak percaya dengan perkataan kekasihnya. Endang hanya diam dan mengeluarkan tangisan yang begitu keras dengan dipenuhi makna penyesalan dari apa yang telah ia lakukan di belakang altar yang barusan meminangnya di acara singkat hari ulang tahunnya dengan sebuah cincin emas yang begitu mahal. Dengan penuh emosi dan kekecewaan di hari yang sangat berbahagia itu, di mana sebelumnya Altar sudah sangat semangat dan bahagia di hari itu, ia langsung memarahi Endang dengan makian dan kata-kata yang tidak enak didengar oleh kekasihnya itu. Hanya saja Altar tidak tega main tangan dengan wanita yang sangat ia cintai itu. Basten yang barusan mendengarkan curhat sahabat terdekatnya, ia langsung terkejut dan syok mendengarkan kekecewaan sahabatnya tersebut. Ia tidak tahu harus berbuat apa untuk menyemangati dan memberikan penghiburan di hati Altar yang sedang kacau pemikirannya saat ini. Udah, kamu yang kuat, kamu tetap semangat. Ucap Basten sambil menepuk-nepuk pundak Altar. Untung kamu datang Basten. Sebenarnya gua hendak ingin menelponmu. Ucap Altar dengan wajah yang masih galau. Untuk ceritain ini semuanya. Bukan Bas. Tapi apa Altar? Basten memotong pembicaraan Altar dengan penuh kepenasaran. Gini Basten. Tadi aku pas keluar mau beli rokok di mall depan. Pas pintu lift terbuka aku lihat laki ipar lu sedang bermesraan di dalam lift bersama wanita lain. Dan kayaknya wanita itu bukan wanita yang hanya sekali atau dua kali pakai. Dari penampilannya wanita itu udah sering diterobos. Nah, pas gua lihat mereka, aku langsung teringat dengan perselingkuhan Endang sampai dia hamil dengan laki-laki lain. Padahal selama ini aku sudah banyak berkorban untuk dirinya. Ucap Altar semakin membuat dirinya galau. Maksud kamu, Aldo? Basten memastikan kakak ipar yang dimaksud Altar. Iya Basten, makanya semakin. Iya, aku tahu maksud kamu. Tadinya juga aku mau nyari elu. Karena rencana hari ini aku sama istri gue konsultasi ke dokter tentang kehamilannya. Dan urusan hari ini di kantor gue mau percayakan sama lu. Tapi dengan kejadian yang sedang menimpa dirimu ini, pasti gak mungkin lagi tar. Kamu yang semangat dong. Ucap Basten terdengar menyemangati Altar. Ya udah gak apa-apa Basten. Kamu temani aja dulu Canari ke dokter, itu juga penting. Sahut Altar yang memahami maksud Basten. Masih lama ngobrolnya Mas. Ayo kita berangkat. Tiba-tiba Canari muncul dari ruangan sebelah. Kamu dari mana? Tanya Basten. Dari ruangan kamu. Tadi pas aku lihat sahabat mes asteris M kamu. Aku sengaja gak mau gabung. Entar ada-ada saja pembahasannya. Jawab Canari yang sudah pengalaman dengan obrolan aneh ketika suaminya bertemu dengan sahabat-sahabatnya.
Gak apa Basten. Gua serius, kamu temani dulu bini lu ke rumah sakit. Ucap Basten datar. Tapi gak apa-apa nih, kayaknya kamu abis minum. Terasa banget nih bau alkoholnya. Ucap Basten memastikan. Gak apa-apa, cuma dikit aja kok tadi. Jawab Altar sambil tersenyum. Ya udah, kamu semangat saja ya. Kita pamit dulu. Ucap Basten sambil berdiri seraya menyemangati sahabat terdekatnya itu. Iya Bas. Tumben wajah kamu kelihatan lugu gitu Tar. Biasanya kan kamu ngoceh terus kerjanya. Sindir Canari sambil mengulurkan tangannya sama suaminya. Altar tidak menjawab apa-apa. Dia hanya tersenyum santai menanggapi perkataan Canari. Udah, ayo. Ajak Basten yang sudah memegang pergelangan istrinya. Keduanya kini pergi dari kantor dan menuju rumah sakit, untuk konsultasi tentang kehamilan istri muda yang masih lugu dan mungil itu. Lanjut ke bab berikutnya. Doain ya guys, semoga Marcel cepat sehat dan kita mengalir terus tiap hari. Semoga teman-teman pecinta novel romantis, suami perjodohan, sehat selalu.